Malam ini, di malam minggu, saya kebetulan kedatangan tamu dua saudara kembar dari Besuki Raya Sigar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sigar lover dan master-master sigar yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel saya, Randa Saputra. Channelnya tempat kita belajar bareng tentang sigar. Malam ini, malam kedua dengan kepala botak saya dan kumis yang makin menebal, saya kebetulan kedatangan tamu dua saudara kembar dari Besuki Raya Sigar. Dua saudara kembar sigar yang cukup fenomenal akhir-akhir ini, yang baru di-launching di bulan Agustus kemarin, tapi sudah banyak sekali menarik perhatian para sigar aficionado di seluruh Indonesia. Selain menarik, namanya juga cukup kontroversial sih menurut saya untuk di masa pandemi ini. Jadi di malam ini, saya akan mencoba salah satu sigar dari dua sigar itu. Salah satu sigarnya saya akan coba. Menurut saya, dia sebagai kakaknya nih. Penasaran ya? Ini dia. Dua saudara kembar dari Besuki Raya Sigar. Lockdown dan My Lockdown. Bener kan? Namanya cukup kontroversial. Lockdown dan My Lockdown. Saya akan mencoba kakak tertuanya. Kenapa saya bilang kakak tertua? Karena Lockdown ini harganya paling mahal. Ataupun lebih mahal daripada My Lockdown. Kalau ini harganya 95.000, kalau My Lockdown itu harganya 55.000 dan juga ukurannya lebih besar. Kalau Lockdown ini ukurannya Edmundo atau Vitolonya Edmundo. Nah, kalau My Lockdown ini Vitolanya Robusto. Jadi malam ini saya akan coba Lockdown, gimana rasanya. Kalau dari review-review penjual ataupun review-review para seller-seller sigar, Lockdown ini punya base ataupun punya taste yang creamy, nutty, dan juga ada sedikit rasa kopinya juga. Nah, saya juga belum coba. Jadi malam ini saya akan coba. Kembali lagi saya ingatkan ya, ini subjektif. Mungkin kalau berbeda yang saya rasakan, ya silakan teman-teman nanti komen. Sigar-sigar master ataupun sigar lover yang pernah nyobain ini, kalau penelusuran rasa saya itu beda, silakan nanti kita bisa diskusi di bawah. Saya bisa nambah ilmu lagi nantinya. Oke, kita bahas packagingnya dulu. Dari packaging, dua-duanya, Lockdown dan My Lockdown, dia dikemas dalam sebuah packaging kayu ataupun kemasan kayu. Cuman untuk Lockdown ini, dia lebih keren saya bilang. Karena kalau My Lockdown ini bentuknya cuma kotak seperti ini. Sedangkan Lockdown ya, bukan Lockdown ya, Lockdown ini bentuknya seperti tabung. Cuman dia dari kayu. Kalau biasanya sigar-sigar yang ada di pasaran ataupun yang sering kita lihat, kalau sudah kemasannya tabung seperti ini atau tub seperti ini, biasanya dia berbahan dasar dari kaca ataupun dari akrilik, bisa juga dari plastik ataupun dari besi. Dia dikemasnya dari kayu, dan kayaknya ini dari kayu jati Belanda kalau nggak salah. Dari wanginya, ini wangi jati Belanda. Tapi kalau saya salah, mohon maaf ya, karena dari bentuk serat-seratnya sih seperti serat-serat jati Belanda sih, dan wanginya juga kayak wangi jati Belanda. Dari packaging ini keren banget. Di bagian ringnya, jadi di luarnya ini juga ada ringnya. Ringnya itu warna hijau dengan aksen emas, dengan ada tulisan di atasnya tuh Lockdown, terus ada Cigar Man dengan topi cowboynya, dan ada tulisan LD series Edmundo. Beli ini worth it banget dengan harga 95.000 menurut saya ya. Worth it banget. Kalau kemarin Dos Hermanos harganya 80.000 dengan tab ataupun tabung kaca, ini harganya 95.000 dengan tabung dari bahan dasar kayu. Unik banget. Ini unik banget. Terus kebetulan ini sudah saya copot ininya. Jadi pita cukainya agak rusak. Karena saya penasaran banget ketika saya beli, saya pengen buka langsung dan saya pengen lihat. Saya udah lihat bagian dalamnya. Jadi kita lihat langsung aja ya bagian dalamnya ya. Ini bagian dalamnya. Seperti yang saya bilang tadi, ini ukurannya Edmundo. Ya kita tahu lah ya, kalau Edmundo itu kan gede. Kalau panjangnya sih mungkin sama kayak Robusto ya. Hampir-hampir sama kayak Robusto. Cuman ring gauge-nya agak lebih besar daripada Robusto. Kalau Robusto itu biasanya 50, 47, 50 lah ya. Kalau Edmundo itu, dia ring gauge-nya 57. Jadi agak lebih besar daripada Robusto. Wrappernya pun, color wrappernya ini nggak terlalu gelap. Kemungkinan masih di double claro ya. Karena dia masih terlihat pucat, belum terlalu gelap. Panjangnya pun juga nggak terlalu panjang. Hampir sama panjangnya dengan Robusto, 127 mm ataupun 12,7 cm. Nah, ini yang sangat menarik nih dari strukturnya.
kita bahas dari strukturnya dulu ya. Dari wrappernya ini dia menggunakan tembakau dari Jawa, Javano lah kalau kita bilang. Terus bindernya itu menggunakan tembakau dari Besuki. Nah, yang menarik adalah fillernya nih teman-teman. Fillernya itu mix ataupun campuran dari tembakau Kuba dengan tembakau Indonesia. Jadi, kalau bisa dibilang, kalau dia campuran dari tembakau Kuba, kemungkinan nanti ada rasa spicy-nya teman-teman. Jadi, ya cukup menarik ya. Dari wrappernya, bindernya, dan juga dari fillernya cukup menarik banget. Dari strukturnya juga ini lumayan padat banget. Nah, untuk tampilannya sangat menarik banget ini teman-teman. Sigarnya. Ringnya juga ada 2. Ringnya hampir sama dengan ring yang ada di luar, yang ada di packagingnya. Warnanya hijau, ada aksen emas dan tulisan lockdown. Ada cowboy yang sedang sigar, ataupun sigarman. Terus di bawahnya ada tulisan LD series Edmundo. Warna dasarnya hijau, teman-teman. Kebetulan ini saya edging juga. Saya kebetulan kemarin beli di bulan Desember awal. Nah, ini saya coba di bulan Januari ya ini ya, bulan Januari, jadi sudah ke aging kemungkinan sebulan. Saya juga nggak tahu ya rasa-rasanya agak berbeda atau gimana ya, karena kayak kemarin saya nyobain Dos Hermanos itu rasanya benar-benar asin. Kalau saya lihat, baca, banyak yang bilang gurih aja. Nah, kebetulan yang saya rasakan tuh asin banget. Nah, ini nggak tahu nih, apakah juga rasanya akan berbeda dengan review ataupun ulasan yang diberikan oleh seller-sellernya yang bilang ini kalau rasanya nutty, creamy, dan juga ada rasa kopi. Jadi nanti kita coba ya. Sebelum kita coba, kita treatment dulu ya, teman-teman. Seperti biasa, kita treatment dulu. Kalau dari wangi, dari aroma, itu aromanya nggak sekuat seperti sigar pada umumnya ya, teman-teman ya. Nggak tahu nih kenapa. Wanginya tidak terlalu manis, dan wangi tembakau juga tidak terlalu kuat. Seperti hambar aja tuh, kalau aromanya kayak seperti hambar. Tapi nggak tahu rasanya ya, kita coba nanti. Ya, kita potong dulu. Dari draw, ataupun sedotannya, ini cukup lumayan tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan, standar lah ya. Kalau soal creamy, ini creamy banget. Kalau dibilang ada rasa kopi, malah saya ngerasa seperti ada rasa-rasa teh malahan, jasmine tea ya. Sebelum saya bakar nih rasanya creamy banget. Tapi nggak tahu ketika di burning nanti apakah creamy-nya juga keluar. Kita juga nggak tahu ya, saya juga nggak tahu. Karena jujur nih saya belum pernah coba sama sekali. Saya belum pernah coba. Malam ini saya mau coba. Oke, kita bakar ya. Ya, bener-bener creamy. Dari aroma pun juga dia aroma creamy. Masih ada kesan kayu manis juga sih sebenarnya. Ya, creamy nutty, seperti kacang-kacangan itu, kayak kacang mente. Kita coba burning dan kita sedot. Dari drawnya ini cukup berat, jadi butuh power ketika teman-teman harus nyedot ini ya. Dibanding dengan Robusto Taro Martani, ini lebih berat lagi teman-teman. Untuk kesan pertama, sama seperti yang saya bilang, semua sigar tuh hampir sama kesan pertamanya, pasti ada rasa pahitnya. Cuman pahitnya itu nggak terlalu kuat dan nggak terlalu pekat banget. Pahitnya lebih ke arah pahit-pahit creamy. Ada rasa creamy-nya juga teman-teman. Creamy-nya itu dengan pahitnya blend banget. Kalau kemarin itu di Dos Hermanos di awal-awal itu pahit dan manis, kalau ini dia pahit dan creamy. Malam ini kita ditemani kopi AAA dari Jambi lagi. Nah, pairingnya pas banget dengan kopi AAA, kopi Robusta AAA dengan ini. Karena kebetulan ini juga rasanya nutty, rasanya itu pahit-pahit creamy. Jadi ketika ketemu dengan Robusta yang pekat, pahitnya itu pas banget. Karena drawnya yang cukup berat, asap yang dihasilkan pun juga tidak terlalu banyak ya teman-teman. Nggak sebanyak kayak Dos Hermanos lagi. Saya nggak membandingkan dengan Dos Hermanos ya teman-teman. Tapi drawnya cukup berat banget. Jadi asap yang dikeluarkan ataupun asap yang dihasilkan dari sigar ini cukup sedikit. Cuman rasanya juga pekat. Walaupun asapnya sedikit, rasanya pekat banget. Setelah ini teman-teman, setelah ini di video selanjutnya nanti akan saya bahas adiknya, yaitu My Lockdown. Apakah rasanya juga sama atau mungkin berbeda? Strukturnya seperti apa mungkin juga berbeda mungkin nanti ya. Jadi kita akan coba di video selanjutnya 2 minggu depan. Masih di bagian head, cuman rasa creamy-nya semakin kuat, perlahan-lahan turun dia ke bagian body. Rasa creamy-nya juga semakin perlahan-lahan muncul dengan kuat.
nggak sekuat dengan Drupadi Krishna sih waktu saya coba. Tapi saya belum videoin ya teman-teman. Nanti saya akan bikin video tentang Drupadi Krishna juga. Itu kebetulan produknya Enteng Sigar, asli Enteng Sigar, punyanya Koriko. Salam hormat Koriko. Kalau nonton video ini, besok saya bikin video khusus untuk Drupadi Koriko. Sudah 10 menit, cukup cepet ya. Untuk seukuran Edmundo, cukup cepet saya konsumsinya. Dia mulai perlahan-lahan masuk ke bagian pangkal dari kakinya, mau masuk ke bagian body, dan drawnya pun juga mulai perlahan-lahan ringan. Dia mungkin memang strukturnya memang kayak gitu ya, karena dia padat banget dan gede banget, dan asapnya juga lumayan mulai banyak karena tadi ya mungkin drawnya sudah mulai ringan, tidak berat lagi, jadi asap yang dihasilkan juga lumayan banyak. Dan jujur seperti yang saya bilang tadi, karena dia mix dengan tembakau dari Kuba, mulai masuk ke bagian body ataupun bagian-bagian mau ke body, mulai muncul rasa spicy teman-teman, rasa-rasa agak gurih sih, tapi nggak terlalu gurih. Ada rasa creamy, spicy, dan natinya. Pahitnya udah mulai turun perlahan-lahan teman-teman. Saya belum merasakan adanya rasa kopi teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sigar lover dan master sigar merasakan rasa kopi, bisa nanti komen di bawah di bagian mana teman-teman bisa ngerasain kopinya. Karena kebetulan ini sampai bagian ini, sampai segini, saya belum merasakan ada rasanya kopi. Spicy, creamy, nati, woody. Walaupun spicy-nya nggak terlalu kuat ya, spicy-nya nggak terlalu kuat, pedasnya itu nggak terlalu kuat. Nah, di bagian ini saya sudah mulai bisa menikmati untuk draw-nya teman-teman. Nggak terlalu berat. Asapnya pun juga lumayan cukup banyak sekarang. Dan rasanya juga creamy banget, dan juga ada pedes-pedesnya. Ini keren nih. Kalau dibilang worth it dengan harga 98.000 atau 95.000 dengan rasa seperti ini, saya bilang ini worth it. Dan packagingnya juga tadi teman-teman bisa lihat, keren banget. Menurut saya ini baru satu-satunya sigar yang di package ataupun yang dikemas dengan tabung yang berbahan dasar kayu teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya menemukan sigar khusus yang lokal ya, bukan yang luar, lokal, Indonesia punya, ada nggak sigar yang dia dikemas seperti ini? Kalau ada bisa komen ataupun nanti bisa DM saya di Instagram, kasih tahu mereknya apa. Mungkin saya bisa beli nanti untuk saya coba juga. Sudah 13 menit lah. Bener, saya belum menemukan rasa kopinya malah. Saya merasakan adanya rasa teh malah. Kopinya nggak kerasa saya. Coba saya seruduk dengan kopi ya. Mungkin nanti ketika saya seruduk dengan kopi muncul rasa kopinya. Enak banget. Tapi dari struktur teman-teman, dari perjalanan rasanya, ini sigar cukup konsisten ya saya bilang. Tidak terlalu mengejutkan dan mengagetkan. Jadi ketika dia di food, masuk ke bagian body, itu tingkatan rasa, perubahan rasanya tuh nggak progresif, nggak terlalu mengagetkan. Dia bener-bener smooth banget pergerakannya. Mungkin produsennya ataupun Besuki Raya Sigar sudah memperhitungkan itu semua ya. Jadi ketika kita burning di awal, bagian food itu pasti standar rasanya tembakau pada umumnya, pahit pasti ada. Cuman dia sudah mulai muncul rasa creamy yang tidak begitu kuat, tapi blend dengan pahitnya. Tapi ketika dia berjalan ke bagian bawah, terus ke bawah itu pelan-pelan creamy-nya dikuatkan, pelan-pelan dimunculkan rasa nati, rasa kacang-kacangan, susul menyusul rasanya tuh. Jadi gimana ya saya gambarinya ya? Intinya nggak mengagetkan lah teman-teman. Intinya nggak mengejutkan ketika di food rasanya flat, tiba-tiba di bagian body itu jebret, rasanya mengagetkan. Ini enggak, ini pelan-pelan banget rasanya, smooth banget perubahannya, tapi jelas, rasanya itu jelas. Bagi saya ini jelas, ini bener, ini creamy. Dan di bagian body, ketika masuk bagian body itu mulai ada spicy-nya, walaupun nggak terlalu kuat ya. Mungkin saya nggak tahu komposisi perbandingan tembakau Kuba dan tembakau Indonesia yang dicampur jadi satu ini, saya nggak tahu komposisinya. Berapa banyak, berapa persen tembakau Kuba, berapa persen tembakau Indonesia, saya juga nggak tahu ya. Karena memang ada sedikit rasa spicy tapi nggak terlalu kuat. Sudah 20 menit, sudah masuk ke bagian body. Rasanya juga masih konsisten, masih creamy, nati, dan juga ada spicy-nya juga. Ada rasa pahitnya sedikit muncul, tapi nggak terlalu kuat. Seperti di bagian food, juga ada rasa... Saya malah merasakan rasa teh, bukan kopi teman-teman. Jujur, saya merasakan rasanya teh. Sepet, terus gurih. Tapi nggak gurih banget ya teman-temannya. Rasa teh hijau, malah nggak ada rasa kopinya. Apa karena saya ngopi, jadi kopinya ketutupan rasanya? Saya nggak tahu juga. Tapi menurut saya ketika saya tahan sejenak untuk nggak ngopi, terus saya sigar, saya puff, saya sedot, nggak ada rasa kopinya. Itu saya ya teman-teman. Balik lagi, itu subjektif banget.
Mungkin teman-teman punya penelusuran rasa yang berbeda, bisa jadi. Aroma creamy-nya, aroma spicy-nya, aroma nutinya blend bercampur jadi satu. Nikmat banget ketika kita tahan untuk merasakan aftertaste dan kita buang perlahan-lahan asapnya, kita sedikit cium aroma itu enak banget baunya. Ada sedikit rasa manis, muncul sedikit rasa manis, tapi nggak terlalu kuat. Cuman, ya itu saya bilang tadi, ini keren nih. Smooth banget perubahan rasanya. Dia memunculkan rasanya smooth banget. Konstruksinya bagus banget, nggak ngaget-ngagetin kalau kita nyedotnya. Jujur setelah saya mencoba ini, saya jadi penasaran dengan saudara kembarnya. Benar-benar penasaran. Ini kebetulan belum saya buka, teman-teman. Masih kesegel dengan pita cukainya, tapi nanti saya akan coba ini. Dan ini kan saya upload juga videonya. Saya nggak bisa banyak jelasin. Wajar dia jadi perbincangan banyak orang menurut saya. Kalau bisa saya bilang good construction, good taste, but not good draw. Karena drawnya ketika di awal cukup berat. Ya karakter ya, saya nggak bisa komentar ya. Tapi kalau ini drawnya ringan, perfect menurut saya. Sekali lagi ya, subjektif ya ini teman-teman. Subjektif banget. Teman-teman mungkin punya penilaian yang beda. Punya the best cigar ternyata teman-teman, monggo itu selera teman-teman, tapi keren nih, konstruksinya keren banget, rasanya nggak berubah dengan progresif, rasanya perlahan-lahan banget, jadi kita bisa nikmatin banget rasa perubahan rasanya. Sudah hampir 30 menit teman-teman saya mengkonsumsinya, mau masuk ke bagian body akhir. Ketika dia turun ke bagian body akhir, muncul sedikit rasa gurih teman-teman, menurut saya muncul sedikit rasa gurih dan sedikit asin. Creamy-nya masih ada, nutinya masih ada. Cuman perlahan-lahan dia muncul rasa asin dan gurih. Nah ini kita nggak tahu nih di ending apakah akan ditutup dengan rasa gurih dan asin. Kalau ditutup dengan rasa gurih dan asin, keren ini saya bilang. Perubahannya ada 3 step. Benar, ada rasa gurih dan asin teman-teman. Dan spicy, gurih, asin, spicy. Wah keren ini. Saya nggak melebih-lebihkannya teman-teman. Saya nggak melebih-lebihkan. Kalau teman-teman penasaran dengan Lockdown, pengen nyobainnya bagi teman-teman yang belum pernah nyobain sama sekali, teman-teman bisa beli, bisa cobain, bisa cari di cigar shop ataupun toko-toko cigar Lockdown Edmundo. Teman-teman cobain. Ini keren banget nih. Drawnya udah mulai ringan, rasa gurihnya mulai muncul, sama rasa asinnya juga, dan spicy-nya juga. Keren, penghantaran rasanya keren tuh. Spicy-nya dimunculin di tengah-tengah dengan power yang tidak terlalu kuat. Ketika sudah mulai masuk ke bagian body akhir, dia dimunculin tuh dengan diiringi dengan rasa gurih dan asin. Perubahan rasanya juga enak banget, smooth banget. Creamy-nya udah mulai perlahan-lahan hilang, nutinya juga perlahan-lahan udah mulai hilang, walaupun masih ada, dan nggak ada rasa pahit. Di akhir-akhir nggak ada rasa pahit. Cuman ketika sudah masuk ke bagian body, burningnya ataupun pembakarannya juga mulai tidak secepat di bagian head dan body tadi ya. Ketika sudah mau masuk body akhir, pembakarannya mulai melambat. Ketika di foot, dia pembakarannya cepat banget. Jadi dari foot ke bagian body itu cepat banget dia. Tapi ketika di bagian body, mau masuk ke bagian head, pembakarannya agak sedikit melambat. Tapi asapnya semakin banyak. Dan juga drawnya juga semakin ringan. Memang sih di bagian head, itu agak sedikit lembut. Tidak sekeras di bagian body dan bagian footnya. Konstruksi tembakaunya. Mungkin itu yang menyebabkan drawnya semakin ringan. Burningnya juga semakin melambat dan asap yang dihasilkan juga semakin banyak. Harusnya sih sebenarnya kalau burningnya melambat, asapnya juga sedikit, tapi ini asapnya banyak nih teman-teman. Sudah 40 menit, masih di bagian body akhir, belum masuk ke bagian head. Ini benar-benar spicy teman-teman. Jadi turun ke bawah, mulai masuk ke bagian body akhir, creamy dan nutinya udah mulai perlahan-lahan hilang. Mulai masuk ke rasa spicy, gurih, dan agak sedikit asin. Tadi memang agak kuat sih asin, tapi ini asinnya nggak terlalu kuat lagi, cuman gurih dan spicy teman-teman. Saya sempat ngira ataupun saya sempat memprediksikan bahwa ini waktu mengkonsumsinya cukup cepat, cuman ketika masuk ke bagian body saya bilang tadi melambat pembakarannya, jadi agak lama. Sudah masuk ke 50 menit, mulai perlahan masuk ke bagian head. Bener nih, saya prediksi mungkin 1 jam ataupun mungkin 1 jam lebih ini baru habis. Masuk ke bagian head, spicy-nya malah berkurang teman-teman. Spicy-nya nggak terlalu kuat tadi ketika masih di bagian body akhir. Dan juga gurihnya juga udah mulai nurun. Ini malah kemungkinan bisa jadi kayak Dos Hermanos nih. Di bagian akhirnya mungkin akan jadi flat. Dinetralisir rasanya semua. Kesannya itu back to normal, ibaratnya. Back to normal. Wah. Mulai masuk di bagian-bagian akhir teman-teman. Kita nggak tahu apakah akan ada perubahan rasa lagi, karena ini
Spicy-nya mulai nurun lagi teman-teman. Mulai flat lagi. Bagian akhir, bagian yang biasanya itu jadi punchline teman-teman. Tapi ada juga sigar-sigar yang dia bagian akhirnya itu malah menetralisir. Nggak jadi punchline. Tapi ada juga sigar-sigar yang akhirnya tuh nonjok banget teman-teman. Nonjok dan menjadi penutupan yang keren. Bener. Ditutup dengan rasa yang flat. Dinetralisir. Supaya kita, apa ya, kalau bisa saya bilang sih ya itu tadi kayak sudah puas menikmatinya dari bagian food sampai bagian body akhir, ditutup dengan nyantai, dengan relax, nggak perlu ada tonjokan di akhir. Sedotan terakhir teman-teman, pas 1 jam, berarti benar prediksi saya bahwa ini butuh waktu 1 jam untuk mengkonsumsinya. Jadi nanti teman-teman kalau punya waktu 1 jam yang slow, yang santai, slow tahu ya teman-teman bahasa santai, yang punya waktu santai, ini bisa nih dijadikan rekomendasi untuk teman-teman sigar, untuk menemani waktu santai teman-teman. Sedotan terakhir teman-teman, kita tutup dengan rasa yang netral lagi. Lockdown dari Besuki Raya Sigar. Oke teman-teman, itu tadi lockdown dari Besuki Raya Sigar. Kita sudah menghabiskan waktu 1 jam untuk mengkonsumsinya. Bukan kita ya, saya sudah menghabiskan waktu 1 jam untuk mengkonsumsinya ditemani dengan kopi Robusta dari Jambi. Kita akan coba mengulas dari awal sampai akhir ya. Jadi minusnya cuma 2 sih menurut saya sigar ini. Ini nggak menjelekkan ya teman-teman. Ini penilaian saya ya teman-teman. Kalau salah saya mohon maaf, master sigar saya mohon maaf. Minusnya cuma 2 sih. Pertama, draw-nya yang agak sedikit berat. Yang kedua, penutupannya yang flat standar sih. Tapi secara keseluruhan oke. Untuk positifnya, lebihnya adalah perubahan rasanya nggak terlalu cepat. Perubahan rasanya cukup smooth. Jadi kita bisa menikmati perubahan rasanya. Jadi ini positifnya banget. Ini positif banget. Dan rasanya juga enak banget. Creamy, nutty, spicy, dan juga ada rasa gurih dan asin. Oke, kalau dikasih poin dari 1 sampai 10, ini subjektif ya teman-teman. Jangan sampai dianggap ini penilaian saya tuh harus mutlak. Enggak, teman-teman punya penilaian sendiri. Ini subjektif. Dari 1 sampai 10, saya kasih nilai 8 teman-teman. Karena menurut saya ini sigarnya keren, perubahannya smooth, rasanya juga menarik. Kalau bisa saya bilang ini, sampai detik ini jadi sigar favorit saya. Mungkin nanti kedepannya bisa berubah lagi, saya nggak tahu ya teman-teman. Karena itu tadi, cita-cita saya 1 tahun ke depan, saya bisa mengkonsumsi, ataupun bisa merasakan, ataupun bisa mencoba semua sigar yang ada di Indonesia. Doakan teman-teman. Gila ya idenya. Tapi jujur, itu target saya. Dalam 1 tahun ke depan, saya bisa bikin konten tentang sigar dan sigar-sigar seluruh Indonesia. Doakan teman-teman bisa sukses ya target saya. Monggo kalau teman-teman punya penilaian lain bisa komen di bawah. Kalau teman-teman punya penelusuran rasa yang lain bisa juga komen di bawah. Ataupun bisa diskusi di bawah di kolom komentar biar kita bisa nambah ilmu bareng-bareng teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini ataupun tertarik untuk belajar tentang sigar, bisa subscribe channel saya ataupun like, bisa juga komen dan juga bisa share ke teman-teman yang lain yang pengen belajar tentang sigar supaya kita bisa nambah ilmu bareng tentang sigar, nambah pengalaman baru juga tentang sigar. Dan buat teman-teman yang pengen nyobain sigar, saya anjurkan sih untuk mencoba sigar yang non-premium dulu teman-teman, yang short filler dulu teman-teman, supaya teman-teman nggak kaget dengan rasanya. Ya, tapi kalau teman-teman pengen nyobain yang langsung long filler ataupun yang premium, silakan. Yang saya rekomendasikan untuk teman-teman coba sigar premium adalah Boslak. Coba dulu dengan Boslak. Setelah itu nanti coba-coba dengan yang lain. Ataupun bisa dengan Taru Martani Robusto long filler. Itu bisa jadi rekomendasi teman-teman untuk nyoba. Nah, ketika nanti teman-teman sudah mulai merasakan kenikmatan sigar, teman-teman bisa nyobain ini nih, Lockdown dari Besuki Raya Sigar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya terima kasih buat Sigar Master yang sudah menonton video saya dan Sigar Lover. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan selamat bermalam minggu teman-teman semua yang malam mingguan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam teman-teman semua.